Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya, kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya, amin. Nah, di video kali ini saya mau review helm Dynamic ini, yang mana saya udah bikin videonya sebelumnya. Di sini nih teman-teman bisa tonton atau nanti saya taruh di link deskripsi, yaitu unboxing helm Dynamic. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Buat teman-teman yang selalu share video ini, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, yuk bantu saya untuk subscribe channel ini biar lebih terus berkembang dan bermanfaat buat orang luas dan banyak. Dan saya jadi semangat untuk buat kontennya. Nah, semoga ini video bisa buat jadi rekomendasi teman-teman yang lagi cari helm, atau mau ada teman yang cari helm, boleh di-share ke temennya itu. Oke, kita langsung lihat aja apa unggulan dan kekurangannya dari helm ini. Let's go, kita review. Berangkat. Ini adalah lanjutan tentang kemarin unboxing. Sekarang saatnya review sekaligus bahas sedikit tentang helm yang udah jadi primadona sampai saat ini dan dari awal rilisnya beberapa tahun belakang, dan tetap dicari sampai sekarang, masih ramai peminatnya dan masih eye catching dipakainya. Ini adalah helm Dynamic. Oke, untuk generasi saya mungkin ini ngingetin ke masa SMK kali ya. Waktu itu saya belum banyak tahu soal helm soi, arai, dan lain-lain. Helm ini pada zamannya cukup lumayan dilihat waktu itu, masih jarang yang pakai. Orang-orang tertentu pakai. Untuk di kalangan saya, ya di kalangan yang lain mungkin helm ini biasa aja kayak gitu. Nah, sekarang helm ing di tangan saya ini merupakan helm half face top lainnya dari merek ing. Nah, ketika baru kali pertama buka kardusnya, ngelihat dan megang helmnya dan perhatiin detail-detail helmnya, helm ing Dynamic ini membuat saya cukup jatuh hati. Nah, apa aja sih kelebihannya? Mari kita ulas lebih jauh lagi. Oke, pertama kita mulai bahas tampilannya dulu. Berikut eksteriornya. Jadi secara model ini desainnya emang ing Dynamic mirip dengan Shoji Force 4 ya. Nih. Oke, saya nge-reviewnya di depan rumah, belum ada studio. Doain semoga saya punya studio, amin. Jadi kalau misalkan ada suara, ya mudah-mudahan suara jelas ya. Kalau misalkan ada suara dagangan atau orang atau kendaraan bermotor, memang di luar itu udah gerbang rumah saya, jadi kedengaran jelas nanti suara-suara yang lainnya. Oke, kita lanjut. Mungkin ini mirip Shoji Force 4 tuh, bahas amannya mungkin terinspirasi kali ya. Modelnya tuh sporty, jadi kesannya cocok untuk dipakai motor skuter matic, bebek, bahkan sport. Oke, bismillah, saya copot dulu ya pelindung kacanya. Wih, mantap. Tara. Lanjut, ketika kita melihat lekukan helm ini, emang nggak bisa dipungkiri mirip banget dengan helm Shoji Force 4. Lekukan bagian depan sini mirip banget tuh. Ditambah lagi ada dua diffuser bagian ini sampai ke belakang. Nih, sampai ke belakang. Yang sama dengan GeForce 4 dari Soi, yang seharusnya itu berfungsi untuk membuang hawa
panas dual diffuser itu, ini tuh juga sebagai aerodinamis juga. Lalu untuk bagian atasnya di sini ada warna hitam ini atau top Rio LED inflation untuk membuang hawa panas juga. Yang nggak bisa di sliding atau ya dia tetap begini posisinya. Lalu di bagian depannya sini nih ada satu buah ventilasi yang lumayan besar untuk dimensi luarnya. Buat ukuran helm ini cara penggunaannya itu dorong ke belakang atau ke depan begini. Nih. Agak keras bang. Ya ini maju mundur pokoknya. Ini maju mundur kayak tadi. Dorong gitu. Ini untuk hawa masuknya nih, masuk intake nih. Lalu di beberapa detail ini sebelah kiri bagian terpisah tuh untuk tuas mekanisme ini mekanisme sun visor nih, tapi sayangnya helm ini belum dilengkapi dengan sun visor. Mudah-mudahan kedepannya helm Ing Dynamic pun sun visor agar bisa jadi nilai tambah. Itu lumayan oke banget kalau menurut saya. Lalu detail sebelah kirinya ada emboss logo SNI, dan tentunya di belakangnya ada sertifikasi itu Department of Transportation, dan ada ukuran helmnya, stiker ukuran helm. Dan untuk logonya ini minimalis banget, ada di bagian depan dan belakang, dan kanan kirinya tidak ada. Bagi saya suka dengan finishingnya, penempatan logonya si minim gitu, simple. Cuman menurut saya nih, sudut pandang saya, kalau logonya mungkin ini lebih kecil lagi, mungkin lebih estetik asal ya, mantap. Kemudian lanjut ke bagian visornya atau kaca helmnya. Bagian visornya ini memang sama banget dengan Kyoto. Secara kualitas tuh emang kesannya sangat baik. Bahannya tebal, tapi untuk penglihatan pandangan tetap bersih, nggak ada gangguan penglihatan, dan bentuknya pun dinamis. Ada lekukan di bawah sini nih. Itu fungsinya untuk memudahin kita menggenggam visornya. Lalu untuk penghalang aerodinamis juga, kita nggak terkena angin di bagian dagu. Jadi ini dagu nih, ini di bawahnya dagu. Lalu di bagian ujung kiri ada bentuk yang berbeda, digunakan untuk kemudian kita ngangkat turun kaca. Ini dia nih. Dan untuk melepas visor locknya, jadi helm ini dilengkapi juga visor lock. Kunci nggak bisa buka. Jadi helm ini ada penahan visornya. Kalau nauzubillah kecelakaan atau pecah visornya, kacanya nggak akan, insya Allah nggak akan melukain wajah kita. Jadi dia akan ketahan gitu. Tuh.
Lalu untuk holder visor atau racketnya sama dengan Kyoto Finishing Carbon Lux ini teman-teman, nih kayak carbon look gitu kan, jadi tampilannya carbon look, jadi finishingnya karbon, dan mekanisme atau cara membukanya pun cukup mudah untuk dilepas pasang visornya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video lainnya untuk video tutorialnya kalau yang belum tahu ya, tapi biasanya kebanyakan udah pada tahu ya untuk melepas visor ini dynamic dan ini sama dengan Kyoto. Dan untuk bahan materialnya juga oke banget untuk visornya, dan ini harga helmnya di bawah 600 ribuan, di atas 500 ribuan ya, under segitulah, jadi no komplain lah untuk racketnya ini. Untuk material helm ini menggunakan bahan termoplastik dengan teknologi edit resin injection yang termasuk menakjubkan menurut saya. Helm ini punya dua ukuran cell size yang terbagi menjadi size M dan size L. Size M ke bawah itu ada S, dan L ke atas ada lagi. Dan kebetulan helm yang saya pegang ini ukurannya M. Yang mana kepala orang itu beda-beda ukurannya, yang akan menjadi nilai lebih menurut saya ketika dipakai enak dan nyaman dan pas. Sekarang kita lanjut bahas interior dan busa-busa helmnya. Yang pertama soal sistem penguncian tali helmnya. Di sini menggunakan Micromatic Retention System atau Microlock System. Ini dia. Dan detailnya pun ini oke. Nanti kita sambil lanjut ya, saya liatin deh detailnya nih. Lalu untuk busa-busa helmnya ada 3 warna, yaitu ini biru dongker, navy itu nih, biru dongker, hitam, dan orange yang ciri khasnya si ink gitu. Bahannya pun lembut gitu, nyaman, asal ini emang helm. Dan tebalnya lumayan nih buat busa pipinya. Coba saya bongkar dulu. Ini satu lagi. Dua, dan ini ya. Oke, jadi ini dia teman-teman. Agak sulit saya bongkar yang gini ya, karena saya sambil pegang kamera. Ya kurang lebih begini teman-teman. Nah ini jadi bisa dicuci, ini bisa kepalanya, dan bisa bongkar pasang. Jadi ini biar busa-busanya bisa dicuci teman-teman. Lalu kita bagian dalam helm IPS-nya. Basicnya dia tuh warna putih nih, cuman dia di cat hitam, didasarin cat hitam gitu. Kalau teman-teman bisa lihat juga nih, dilapisin bahan kain tipis gitu nih. Nih, ini ada kainnya nih. Ini kainnya nih.
Dan di sini ada jalur sirkulasi udaranya nih yang keluar dari sini, teman-teman bisa lihat sama sini. Jadi ada lubang di sini nih. Dan untuk berat sih sebenarnya udara sirkulasi ini, tapi untuk keamanannya belum bisa saya menilai jauh karena saya nggak kompeten soal itu. Jadi banyak beberapa yang harus dites soalnya. Oke, jadi sekarang saya mau nyoba helmnya. Ini helmnya size M dan lingkar kepala saya tuh biasanya saya pakai ukuran S ya, jadi seharusnya untuk ini agak ya kegedean dikit, tapi ini saya pakai helmnya enteng dan nyaman banget. Dan menurut saya nggak bohong, subjektif saya itu ini helm nyaman, kerasa. Helm premium, bagian busanya beneran kerasa, kayak halus, lembut di pipi, dan membuat kerasa kayak pakai helm premium itu semua bagian kepala itu beneran kesentuh, nggak ada yang kosong atau apalagi koplak sama sekali untuk kepala saya. Ini padahal saya biasa punya S, tapi ini pakai M, mantep, pas, plug and play. Mungkin beda-beda setiap orang. Busa pipinya cukup untuk menutup sampai ke depan dan bagian rahang belakang, ketup sama neck rollnya dan yang nyatu sama busa pipi. Untuk bagian belakangnya ini nutupin juga untuk bagian tengkorak kepala belakang ini. Size nya M, saya biasanya pakainya ya lebih kecil daripada ini. Waktu itu pernah pakai yang helm Ing Sentro itu X kalau nggak salah. Mungkin ini emang helm yang pas untuk kepala saya. Jadi saran saya mungkin coba dulu teman-teman yang mau beli helm Indomie, entah punya teman atau yang udah pernah pakai atau ke store, biar belas fitmentnya. Jadi kalau misalnya enak, nyaman, asal itu nggak sakit kepala dan kita pakainya nyaman ya saat berkendara. Mungkin teman-teman bisa tolong tulis di kolom komentar apakah suara saya kedap banget atau enggak dari suara mic-nya. Dan ini saya berasa kedap banget, mantep. Dan untuk visornya ini juga bersih banget, seperti ciri khasnya Kyoto. Visor ini visor locknya oke sini. Dan untuk visornya juga bersih banget, seperti ciri khas Kyoto. Ini visor locknya oke sini, lega-lega kelihatannya. Oke, helm Ing Denim ini mungkin sedikit ketinggalan kalau dibanding sama komputernya yang udah beberapa helm sudah punya fitur sun visor, fire clip glasses juga sebagian itu penting yang udah ada punya slot intercom. Untuk helm ini belum ada, cuma keunggulannya menurut saya yang masih buat helm ini eksis itu soal fitmentnya dan kenyamanannya saat dipakai di kepala tuh nyaman banget, soalnya pokoknya helm ini memang enak banget. Jujur ini enak banget helmnya untuk saya nih ya, dipakainya kesannya kayak premium. Lalu soal kedepannya suaranya yang juga sangat baik ya, mungkin ini akan menjadi helm daily saya kemana-mana yang bakal menggantiin helm saya yang lama. Jadi saya balik lagi ke teman-teman, kalau teman-teman mau pilih helm, sesuaikan dan kebutuhan dan selera kalian plus budget juga. Jadi saya balik lagi ke teman-teman, kalau teman-teman mau pilih helm itu sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian plus budget juga. Untuk helm Indomie ini sekitar 500 sampai 600 ribu kalau nggak salah. Ada juga misalnya ada yang dapat di bawah 500, dan harga tersebut kayaknya cukup layak untuk dipertimbangkan kalau teman-teman ngebutuhin fitur yang tadi saya udah sebutin. Helm ini enak banget soalnya dipakainya. Mungkin mudah-mudahan helm Denim ini kedepannya bisa nambahin fitur untuk kompetitornya. Helm Denim ini mungkin nambah sun visor dan lain-lainnya.
Jadi sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jika berkenan boleh like dan share video ini. Oke, jadi sekian gitu dulu untuk video kali ini, review helm helm Ing Dynamic warna putih ukuran M. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa buat acuan teman-teman, dan semoga ini bisa buat juga rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari helm atau mau ngasih helm ke orang lain. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah support channel saya. Terima kasih yang udah selalu subscribe. Terima kasih yang udah selalu nungguin konten saya dengan setia. Yang belum subscribe, yuk bantu subscribe channel saya biar lebih berkembang dan lebih bermanfaat dan banyak informasi yang saya sebarkan. Sehat-sehat buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan selalu. Harus tetap senang. Dan sukses selalu buat teman-teman. Oh iya, saya ada yang ketinggalan. Jika teman-teman ada yang udah lebih dahulu untuk pakai helm Ing Dynamic ini, mau diskusi, oh ternyata saya tuh begini loh pakai helm ini, dan ada kayak ini lebih enak tuh dibeginiin helmnya. Nah, boleh kita diskusi ya di kolom komentar. Siapa tahu nanti dibaca dengan orang-orang banyak dan lebih tersebar informasinya dan lebih banyak bermanfaat gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye ya teman-teman. Sehat-sehat semua. Dadah. Helm Ing Dynamic.